Allahumma sholli wassalim ala. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara, narnya disebutkan ya. Nah, sungguh orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala diingatkan sulit dan tetap memilih ingkar, itu berpotensi ditarik ubun-ubunnya, kemudian dimasukkan, dicelupkan ke dalam neraka. Nar, sifat membakarnya. Bagaimana sifatnya? Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Begitu dicelupkan langsung hangus, habis semua. Baru dicelupkan habis. Nah, ini kan kalau di dunia kan bertahap dulu tuh, gosong ini dan sebagainya. Nah, ini tuh langsung tapi azabnya terasa. Ya, azabnya terasa sampai dari bagian tubuh paling bawah sampai ke atasnya. Ya, atau kalau dicelupkan dari atas sampai ke bawah, ditenggelamkan ya dari atas sampai ke bawah, semua terasa sampai hangus, diangkat lagi, nanti ditumbuhkan kembali, kulitnya dicelupkan kembali gitu. Nah, ini yang paling ringannya. Nah, ini yang sifat ini yang membakar begitu dahsyatnya yang disebut dengan jahanam. Baik, jadi ini neraka secara umumnya dengan sifat membakar yang dahsyatnya disebut dengan jahanam. Ini yang cenderung kemudian untuk dipahami ya terkait dengan pengertian an-nar, ya, terkait dengan pengertian an-nar. Jadi ada yang pertama membedakan an-nar itu ya neraka, nanti tingkat tertinggi jahanam gitu kan. Nah, yang kedua memahami, dan saya lebih cenderung kepada yang kedua ini karena ini nanti ada detailnya. Kalau disebutkan an-nar itu sifat membakarnya ya, api gitu kan, api, kemudian nanti spesifik namanya adalah apa? Jahanam dengan sekian pintunya. Nanti ada 7 turunan pintu dari sini. Ya, ini yang paling standarnya ya namanya ini jahanam. Nanti turunannya ada 7 lagi. Nah, lawan dari ini nanti, lawan dari ini mungkin baru ya bagi sementara orang ya, pengertian yang baru. Ada juga sifatnya yang membekukan. Jadi ini menghanguskan, membakar, ada sifatnya membekukan. Membekukan. Ya, jadi ada yang bikin panas sampai membakar, ada yang dingin sampai membekukan. Ya, bukan hanya bagian luar, bagian dalam. Ya, sampai ke organ-organ dalam itu kena dinginnya. Nah, itu yang disebut dengan zamharir nanti. Ya, zamharir. Makanya orang-orang yang masuk surga nanti ya di surat Al-Insan itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan satu kenikmatan yang stabil, nggak terlampau panas, nggak terlampau dingin yang sangat membekukan. Wala zamharira, kan? Ya, zamharir. Zamharir, harir. Nah, jadi nanti ini penting untuk dipahami ya teman-teman sekalian, penting untuk dipahami. Jadi ada yang sifatnya membakar, ada sifatnya membekukan, mendinginkan, dingin yang sangat dahsyat. Ya, lebih dibandingkan dengan musim-musim dingin yang mungkin dirasakan beberapa tempat belahan dunia. Karena itu di antara hikmah Allah berikan cuaca itu yang kadang-kadang kita rasakan panas, kita rasakan dingin, panasnya panas banget, dinginnya dingin banget sampai menusuk kepada tulang. Itu pemberian kesan kepada kita. Nanti ada suasana yang lebih daripada itu kalau kamu ingkar. Ya, kamu aja di dunia butuh adaptasi seperti ini kan, memberikan ketangguhan, kekuatan, dan di situ kita belajar kan. Supaya nggak terlampau panas, kita berikhtiar, berusaha, sampai punya kipas angin, punya AC, tempat berteduh. Nanti, nah ini Allah kasih hikmah pelajaran. Akhirat lebih panas daripada itu. Seperti kamu berikhtiar di dunia, ikhtiarlah untuk di akhirat. Ya, cari supaya yang bisa mendinginkan. Ya, maksudnya bukan cari AC buat di neraka, nggak ada AC-nya neraka, kan? Ya kamu keluar dari situ, berteduh di tempat-tempat yang enak, yang nyaman. Makanya nanti ada hadis-hadis yang menerangkan tentang hisab itu, nanti sudah ada dhillahnya. Ya, sudah ada payungnya, payung yang nyaman, itu untuk keteduhan gitu kan. Jadi nanti di dunia bagaimana cuaca dirasakan, di akhirat ketika hisab saja ya diletakkan dengan suasana yang lebih dahsyat daripada di dunia. Ya, jadi levelnya itu terus naik, terus naik, terus naik sampai orang-orang ingkar yang tidak ada iman kemudian diberikan satu tempat yang lebih membakar lagi. Makanya dari sekarang ikhtiar untuk cari keteduhan. Ya, nanti kan ada sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillin yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan ya, yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat hisab nanti, saat ya potensi-potensi untuk menaungi itu sangat sulit didapati. Ya, siapa di antara mereka? Nanti ada al-imamul adil, pemimpin yang adil, ya kan? Rajulun qalbuhu kana muta'alliqan bil masajid, ada orang yang hatinya selalu lekat dengan masjid, pengen jadi ahli masjid, pengen sholat di masjid, pengen itikaf di masjid, pengen bantu-bantu di masjid. Nah itu ya, ada lagi yang nanti 2 orang saling mencintai, yatahabba, jadi kan saling mencintai fillah karena Allah Subhanahu wa taala.
Jadi baiknya dia dekati karena Allah, saling mengingatkan, bangunin tahajud, ingetin puasa dan sebagainya, dan menjauhi yang buruk karena Allah, karena takutnya kepada Allah. Nanti banyak lagi. Ya, ada yang nanti hafal Al-Baqarah dan Ali Imran, ka'annahuma ghamamatan, keduanya nanti menjadi awan yang menaungi, itu levelnya naik. Ya, nanti ada juga zamharir ini, dingin yang sangat dingin luar biasa. Dingin itu teman-teman, kalau sudah masuk musim dinginnya, saya pernah di Tripoli itu, ya, dan dinginnya itu cukup ekstrim. Jadi dinginnya dari Eropa, anginnya dari Afrika, bisa kebayang gitu. Ya, ada teman-teman yang berusaha untuk menampilkan dirinya kuat, nggak pakai lapisan-lapisan baju, itu sampai tulang, sampai kena tulangnya dan lumpuh. Itu level dunia gitu kan, dimana orang pakai pakaian berlapis-lapis dan seterusnya. Nah, level akhirat tuh lebih dahsyat. Jadi untuk yang membekukan nanti nama spesifik nanti zamharir dan turunannya, untuk yang membakar itu jahanam. Nah, mungkin nih ada sedikit informasi baru gitu ya bagi teman-teman yang mau menggali, dan ini penting untuk diketahui, makanya ngaji gitu ya, makanya ngaji.